Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi hari yang indah ini, bersama-sama kita hadir di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu hati dan kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, Allah yang penuh kasih. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan datang di hadirat-Mu Bapa. Kami mau cari hadirat-Mu. Dan kami bersatu hati untuk kami menyembah Engkau Bapa. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku,
Pujian yang mengalun indah dari hati kami untuk kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Sungguh kami percaya Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk dewasa lebih lagi di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang mempelai Kristus. Tujuan tertinggi dari gereja adalah mempersiapkan umat Tuhan menjadi mempelai Kristus. Kita sudah sering menyaksikan bagaimana kedua pasangan mempelai melangkah ke rumah Tuhan untuk menerima peneguhan dan pemberkatan nikah. Mempelai wanita dengan anggun memakai baju putih bergandengan tangan dengan mempelai pria. Mereka melangkah beriringan dengan pasti untuk dipersatukan sebagai suami istri di altar Tuhan. Dan sebelum diberkati di hadapan Tuhan dan jemaatnya, mereka akan mengucapkan janji setia kepada pasangan masing-masing. Dan setelah diberkati, hamba Tuhan yang memberkati akan berkata, demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Dari ilustrasi ini, kita bisa belajar bagaimana hubungan kita sebagai mempelai wanita dengan Kristus sebagai mempelai pria. Karena di Efesus 5 ayat 22 sampai 33, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa hubungan suami istri yang telah ditetapkan itu adalah gambaran Kristus dengan jemaat. Kita baca Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kita bisa belajar bagaimana hubungan kita dengan Kristus melalui sebuah pernikahan. Yang pertama, mempelai wanita dikenakan baju putih. Apakah kita sebagai mempelai wanita Kristus juga mengenakan pakaian putih sebagai lambang kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita melalui penebusan darah anak domba Allah? Atau hari-hari ini kita belum memakai baju putih, baju kita masih kotor, bahkan ada bercak-bercak dosa di sana-sini, di berbagai tempat pada baju kita. Firman Tuhan berkata di Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Pakaian putih melambangkan kekudusan, dan kita bisa memakai pakaian putih bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena darah anak domba Allah yang membasuh dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu kita perlu menjaga dan menyelaraskan perbuatan kita dengan firman Tuhan, supaya kita memakai baju kemuliaan Tuhan tanpa noda, tanpa cacat dan kerut. Janganlah kita seperti anak kecil yang suka bermain kotor dan kemudian dengan gampang berkata, habis ini bajuku akan aku cuci. Beres, pasti tidak akan kotor lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Sebagai anak-anak Tuhan, jangan dengan enteng kita berkata, gak apa-apa, perbuatanku tidak sesuai dengan firman Tuhan. Habis ini aku akan berdoa, minta ampun, dan setelah diampuni, aku akan kembali mengenakan baju putih. Aku kembali di dalam kekudusan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita menganggap enteng arti penebusan dan pengampunan. Karena untuk melakukan karya penebusan dan pengampunan, Yesus sampai harus rela mati di atas kayu salib. Karena itu, jaga perbuatanmu dan izinkan Tuhan menguduskan setiap aspek kehidupanmu dengan memandikannya dengan air dan firman, sehingga kita senantiasa mengenakan baju putih yang cemerlang tanpa cacat dan celah. Dan setiap kita melihat ada bercak-bercak dosa di dalam kehidupan kita, mari kita segera datang kepada Tuhan. Kita minta ampun agar darah Kristus kembali menyucikan dan menguduskan kita. Sebab tidak ada seorang mempelai pria pun yang suka melihat baju mempelai wanitanya penuh dengan kekotoran. Karena itu sebagai mempelai Kristus, jangan mengenakan baju kotor, bersihkan setiap noda dalam hidupmu. Dan hanya darah Kristus yang sanggup membersihkannya. Karena itu andalkan Roh Kudus dan firman Tuhan, sebab hanya Roh Kudus dan firman yang bisa melawan virus-virus dosa yang membuat kita tidak mengenakan pakaian putih. Yang kedua, bergandengan tangan. Dalam posisi pemberkatan nikah kudus, saat mempelai memasuki ruang ibadah, mempelai wanita harus memegang tangan daripada mempelai pria, dan langkah mereka harus beriringan. Ini menunjukkan bahwa ada kesatuan, seiring, sevisi, dan setujuan. Jadi untuk memasuki ruang pesta kawin anak domba, kita pun harus berjalan beriringan dengan Tuhan, sevisi dan setujuan. Kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terlebih Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Jadi kita harus mengikuti jalan Tuhan. Bergandengan tangan juga berarti saling melekat dan tidak terpisahkan. Dan Tuhan memberikan gambaran kepada kita seperti pokok anggur dan carangnya. Yohanes 15 ayat 5-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Inilah kerinduan Tuhan saat kita menjadi mempelainya. Kita harus menempel erat kepada mempelai pria kita, supaya kita bisa bertumbuh, berbuah, dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dengan melekat kepada Tuhan, kita tidak akan dibuang. Kita tidak menjadi carang yang dibuang dan kemudian dibakar. Ini menyatakan bahwa kita akan mengalami banyak penderitaan dan kita bisa kehilangan keselamatan kalau kita tidak menempel erat kepada pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau rindu di dalam kehidupanmu memiliki hal-hal yang luar biasa, keberhasilan,
kemenangan di dalam kehidupan ini, mari kita sebagai mempelai wanita Kristus terus melekat kepada Kristus. Yang ketiga, saling mengucapkan janji setia. Kata saling memberi makna bahwa yang berjanji tidak hanya satu pihak, tetapi kedua belah pihak. Kesetiaan Tuhan kepada kita sudah teruji karena Dia sampai rela memberikan nyawanya kepada kita. Tetapi bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan? Adakah kita setia kepadanya? Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu Tuhan minta, dan Tuhan katakan tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang keempat, yang terakhir, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ketika Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada manusia, seharusnya manusia dengan Tuhan itu satu, bukan lagi dua pribadi yang terpisah. Oleh karena itu Rasul Paulus bisa berkata di Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kesatuan inilah yang membuat Paulus bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Sampai sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Kesatuan yang luar biasa sampai kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan dan terpancar keluar dari kehidupan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para mempelai wanita Kristus, mari kita belajar seperti Paulus. Memang kita terbatas, tetapi untuk kita bisa menjadi tidak terbatas harus melekat dan menyatu dengan Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang tidak bisa berjalan di atas seutas tali, dan supaya bisa menyeberang dan sampai ke pulau berikutnya melalui seutas tali, maka dia harus siap digendong oleh ayahnya. Dia harus percaya penuh kepada ayahnya. Rasa takut, pemberontakan bisa membuat dia terjatuh dari gendongan ayahnya. Dan ketika anak ini sampai di seberang dengan melewati seutas tali, bukan karena gagah dan kuat yang dimilikinya, tetapi karena dia memiliki ayah yang luar biasa. Dia tunduk kepada ayahnya, dia taat kepada ayahnya. Demikian juga dengan kita, untuk bisa melakukan hal-hal yang besar, kita harus menyatu dengan Kristus. Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Inilah janji Kristus, sang mempelai pria kita kepada kita mempelai wanitanya. Kita bisa melakukan hal-hal yang ilahi, hal-hal yang di luar batas ketika kita menyatu dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, saat ini kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan secara pribadi, dan kita mau melakukan evaluasi pada pagi hari ini. Sudahkah kita mengenakan pakaian putih? Adakah hidup kita adalah hidup yang bersih, tanpa noda, cacat, celah di dalam kehidupan kita? Yang kedua, sudahkah kita senantiasa menggandeng tangan mempelai pria kita, yaitu Kristus, yang menjadi kepala di dalam kehidupan kita? Adakah kita sebagai mempelai wanita terus melekat kepada Kristus? Yang ketiga, adakah kita senantiasa menepati janji setia kita kepada Tuhan? Kita tidak menduakan Tuhan dalam hidup kita.
tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Yang keempat, Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Sudahkah kita menyatu dengan Kristus? Kita menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, sehingga Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terulur kepadamu. Hari ini para mempelai wanitamu melakukan evaluasi diri di dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan pagi hari ini Engkau meneguhkan di hati mereka masing-masing untuk mereka mengerti, mengevaluasi kehidupan mereka sehingga mereka boleh mempersiapkan diri menjadi mempelai-mempelai Kristus yang siap, mempelai-mempelai Kristus yang taat kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.